itu bukan menulis, Pak. Bukan menulis. Dia datang Tapi untuk dia mengajar berfirman. orang-orang yang mendengar. Tapi dia mengajar. Nah, yang saya minta ajarannya, yang saya minta ucapannya, bukan tulisannya. Ucapan Yesus yang ku minta, bukan tulisannya Yesus. Ya ampun. Ini gimana? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata? Ayo. Justru dia yang apa yang dialami itu disaksikan dan ditulis. Saya minta Bukan apa ucapan yang Yesusnya, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan ucapan penyesat yang saya minta, ucapan Yesus. Karena Yesus adalah penyampai firman. Yesus berkata segala firman. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, mana firman yang Yesus sampaikan? Kalau dia adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi makhluk ciptaan untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah. Mana? Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Teman-teman, dia sudah tidak konsisten lagi dengan topiknya ya, teman-teman ya. Dia sudah tidak konsisten lagi dengan siapa yang disalib? Anda mengatakan Yesus. Untuk apa disalib? Untuk nebus dosa Kristen. Dan yang disalib ini Tuhan yang nusul menjadi manusia. Harus dong Anda pertanggungjawabkan tuduhan Anda terhadap Yesus. Kalau tidak berarti Anda kita penyesat. sudah berbicara mengenai konsep penebusan dosa, Pak. Ini kan berbicara mengenai siapa yang disalibkan. Yang disalibkan Tuhan atau manusia? Yang disalibkan itu, dengar sini, yang disalibkan itu manusianya, tetapi manusianya. Bentar dulu. Dengar sini. Ketika firman itu sudah menyatakan, bentar dulu. Maksudnya apa ini? Manusianya yang disalib ini maksudnya apa? Yang saya tanya, yang disalib manusia atau Tuhan? Ya, atau Tuhan? Jadi yang disalib Tuhan atau manusia itu pertanyaan yang tidak mengerti dasarnya begitu. Makanya kau penyesat. Kamu itu penyesat. Kenapa saya katakan kau penyesat? Saya bertanya loh, yang disalib ini Tuhan atau manusia? Oke, Tuhan dan manusia yang disalibkan. Kenapa? Siapa yang ngajarkan kamu kalau Tuhan itu mati? Di mana kau dapat ilmu Tuhan itu mati? Sedangkan dalam Yesaya 32 nomor 39, Tuhan itu maha hidup. Betul. Nah, kalau maha hidup mati enggak? Ya. Kalau maha hidup mati enggak? Tuhannya tidak bisa mati. Manusianya berarti mati. yang mati ini Tuhan atau manusia? Tadi kau katakan Tuhan dan manusia. Penyesat, Anda penyesat. Tadi Anda mengatakan yang mati adalah manusia dan Tuhan. Saya tanya, apakah Tuhan itu mati? Ya mati manusianya. Dengar sini, kamu nggak salah mengerti itu. Kamu sudah salah mengerti aku. Dengar kamu yang menyesatkan. Tuhan ini maha hidup. Bentar dulu ya. Yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Yang tadi kamu bertanya mengenai siapa yang disalib. Ya, saya tanya Tuhan dan manusia karena Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Berarti yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Bukan yang mati Tuhan, tapi yang mati itu manusianya. Tuhan itu roh. Roh itu berada dalam jasadnya sebagai manusia. Oh, berarti Tuhanmu ada dua, ada Tuhan, ada manusia. Itu namanya kesalahan yang tidak mengerti. Kesalahan. Anda ini sadar nggak kalau Anda itu menyesatkan diri Anda dan menyesatkan orang lain? Saya bertanya, ini yang mati siapa? Tuhan dan manusia. Ada berapa di situ? Tuhan beda, manusia beda. Yang mana Tuhan Anda yang mati ini? Yang mana? Tuhan manusia yang mati? Hah? Bentar dulu. Pencipta langit dan bumi yang mati. Belum bicara mengenai penyaliban dulu. Nah, kan kita mengimani bahwa ya Yesus itu sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Siapa yang ngajarin kamu? Nah ini yang saya kejar. Siapa yang ngajarin kamu Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Yang ngajarin siapa? Karena kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita berbicara mengenai apa sebabnya. Saya tanya, yang ngajarin kamu siapa? Saya kan kejar. Saya buktikan bahwa kau penyesat. Sekarang kau mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Penyesat Anda itu. Yesus mengatakan, aku sepenuhnya manusia. Kenapa saya mengatakan? Ya, Anda penyesat berarti Yesus berkata begini. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamulah itu yang maksud. Dengar sini. Nah, kenapa sampai saya mengatakan ada
akibat dan akibatnya, ada konsekuensinya. Jangankan itu, kamu pakai Pertanyaan masker aja saya ada terhadap sebabnya. pertanyaan saya terhadap Bentar dulu. ajaran sesatmu Bentar itu, dulu, kamu bentar mengatakan dulu. Yesus itu Jangan dulu. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Saya bertanya, Iya, ada sebabnya. ilmu sesat yang kamu sampaikan tadi ini kau dapatkan dari setan yang usianya sudah berapa tahun? Jangan begini, jangan bentar. Ya ilmu Ada sesat lah. sebabnya. Siapa yang ngajarin kamu Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Siapa yang ngajarin? Sama seperti Ini pertanyaan. kamu pakai masker. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan. berbicara ada Siapa sebabnya. yang ngajarin kamu mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Yang mengajarin kamu itu siapa? Karena ada sebabnya. Karena Ada sebabnya. yang mengajarkan karena Ada sebabnya. yang Sebabnya. mengajarkan karena Kamu juga demikian. saya bertanya sederhana loh. Siapa Apa? yang ngajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Siapa? Bukan karena. Dasar Siapa? saya dari firman Tuhan. Dasar saya dari firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 42. Bentar dulu ya. Nah, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 10 ayat 17. Nah, sekarang begini, Yohanes 10 ayat secara rasional. Siapa Coba saya yang pikir, mengajarkan kamu? Bentar dulu. Siapa yang Dengar sini. mengajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Yang ngajarin kamu itu Ya, siapa? makanya dengar dulu dong. Sekarang saya ya berdasarkan ayat dulu saya mau tes logika kamu itu seperti apa sih? Dengar sini. Yohanes 10 Pertanyaan ayat saya 17. pertanyaan. Dia kan Yesus teman-teman. mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Iya, bentar dulu ini datanya saya ini. Nah, Bentar dulu, kamu Yesus mau saya mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Kenapa kau bantah ajaran Yesus? Kenapa? Kenapa kamu bantah ajaran Yesus? Kenapa? Karena Saya kamu tidak penyesat. bantah, yang bantah itu kamu. Kamu Iya, yang kalau bantah. kamu tidak bantah, berarti kamu itu sepakat dengan Yesus. Faktanya, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Berarti kau itu penyesat. Sama dengan Kristen itu penyesat. Kristen memang penyesat. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri sendiri. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir Kristen ingin menipu Allah dan menipu manusia Islam, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yesus mengatakan dirinya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya bukan Tuhan. Dengar sini ya. Nah, kita memakai nama Yesus itu dikecualikan Untuk dalam hal menyesatkan positif. orang. Dalam hal Mana bukan positif? Positif apa yang kau ajarkan ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Itu positif dari mana? Dari Hong Kong. positif dari Dengarkan saya. Dengarkan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. lari-lari kan dia sudah takut. Bentar dulu nanti. Udah kamu turun. Kamu nggak bisa. Dia takut teman-teman kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dibilang pengecut. Saya nggak suka penipu. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa kamu adalah penyesat. Titik. Gak perlu lagi saya mau berpanjang ria. Ini bla 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 kecuali. Siang bang. Ya salon. Siang. Gimana bang? Dari sekte mana? Saya umat Kristen. Pasti penyesat juga nih. Tergantung bang. Kadang disesatkan. Iya. Sepakat enggak tadi Anda dengan pernyataan penyesat yang pertama dengan mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan? Saya sepakat kalau Yesus itu Tuhan. Oke, sepenuhnya? Penuhnya. Ketika dia netek? Dalam wujud manusia. Tadi katanya sepenuhnya. Mana yang betul? Bedakan ya, Bang? Tadi Dengar. sepenuhnya Tuhan. Netek, siapa yang netek? Sebagai wujud manusia. Iya berarti enggak sepenuhnya Tuhan. Mana yang betul? Sepenuhnya Tuhan atau enggak? Setengah aja gitu. Abang paham inkarnasi artinya apa? Enggak, saya enggak mau tahu itu. Itu ajaran pagan. Itu ajaran itu ajaran Krishna. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran inkarnasi, reinkarnasi. Yesus tidak pernah ngajarin. Di dalam Saya mau tanya, Anda ketika mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan, yang netek siapa? Yesus. Tuhan itu. Yesus. Tuhan enggak itu? Netek. Yesus. Tuhan enggak?
Tuhan Yesus. Berarti sepenuhnya Tuhan atau apa nih? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Yang mana yang betul? Ketika dia nete, Tuhan nggak dia? Tuhan. Tuhan nete? Tuhan dalam wujud manusia. Iya, berarti nggak sepenuhnya Tuhan kalau begitu. Tuhan- Tadi katanya Tuhan tidak sepenuhnya bisa menjadi Tuhan. manusia, begitulah. Saudara, Tidak. saya Ya, katakan oke. sama saudara, kalau sepenuhnya emas, Ya, apakah di situ ada campuran batu? tergantung. Tergantung. Bukan. Ah, inilah yang Kalau dikatakan belum dilakukan, Yesus. tergantung. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku kemana-mana dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Dalilnya bang. Sepenuhnya Tuhan. Di mana Bang. dalilnya? Di mana dalilnya sepenuhnya Nah. Tuhan itu mana dalil? Mana? Aku bertanya, yang menolak dia jadi Tuhan siapa? Yang menolak dia jadi Tuhan adalah Ya, orang balik yang lagi pertanyaannya. ya apa? Balik lagi pertanyaannya ke abang. Yang menolak Yesus dianggap Tuhan siapa? Yang menolak Yesus dianggap Tuhan adalah orang yang mendapatkan hidup kekal. Mana dalilnya? Yesus sendiri tidak menolak. Mana dalilnya? Karena tidak ada orang pada saat itu menuhankan. Pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus mengajar belum ada karisteng, Pada saat Yesus mengajar belum ada karisteng. Paham? Sekarang Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan. Kalau Yesus sepenuhnya Tuhan, apakah pada diri Yesus ada unsur kucing? Kalau ada Tuhan unsur kucing maksudnya? Kalau dia sepenuhnya, seutuhnya Tuhan, apakah pada dirinya ada unsur kucing? Enggak. Kalau unsur manusia? Mungkin ada karena kami Iya, berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Karena baginya masih ada unsur manusia. Tapi Anda ngotot, berarti memang Anda adalah penyesat yang telah menyesatkan diri sendiri. Orang waras tidak mungkin mengatakan ini sepenuhnya batu, tapi ini juga sepenuhnya air. Itu hanya orang gila yang mau percaya itu. Yesus ketika Anda imani dia sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur binatang di dalamnya. Tidak ada unsur malaikat di dalamnya. Tidak ada unsur Tuhan apalagi di dalamnya. Karena sudah penuh, sudah Itu utuh katamu. jadi manusia. Itu katamu. Lah, harus. Kecuali penyesat. Kenapa Ya harus. Kenapa? Sekarang begini. Apa harus? Sekarang begini. Menurut Yesus, hidup kekal itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia tidak menolak. Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Meong. Penyesat, pembohong, penyesat. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20, data nomor 28-nya itu tidak berbicara kalau dia sepenuhnya adalah Tuhan dan dia harus dikenal sebagai Tuhan. Coba Anda bacakan. Ada nggak hidup kekal di Tapi situ dia mengenal tidak dirinya menolak, sebagai Tuhan? Tapi dia tidak menolak, bukan? Ada nggak di situ dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Aku ikut alur abang. Iya, sekarang Anda tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah, dengar, jangan banyak cerita. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Saya minta dalil. Dalil. Anda mengejar hidup kekal, harus ada dalilnya. Silakan. La 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 garambang ma garambangi labito ohe 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 ohe. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, menjual namaku, mengatasnamakan aku dan berkata akulah Kristus. Tetapi mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Kemana-mana jualan Yesus, 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 Yesus.
mengajarkan Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Gerambang. Penyesat, 2 penyesat, udah pingsan yang kedua, yang ketiga silakan naik. Masih ada penyesat yang lain, naik lagi sini. Biar kalian tak ajarin pelan-pelan, tapi menggunakan otak. Oke? Nah, ini ada pastor, bagus ini. Nah, di depan jemaatnya kita lihat. Halo pastor, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik, baik. Ya, Semua. bisa buka kamera, saudara Pastor Mikael Mapaudeng. Sebelah mana ya ini? Aduh, bingung juga nih. Iya, silakan bang. Kamera ya, siap. Iya, silakan. Ya, ya bisa. Oke. Halo, Halo juga. halo. Siap. Buka kameranya bang. Shalom. Iya. Salam. Bisa dengar? Iya, bisa. Kameranya aja yang belum terbuka. Halo. Halo. Belum ya? Belum. Nanti di situ. Ya, sebentar ya. Iya, klik simpan bang. Oh, klik sini. Oke. Udah. Nah, mantap sekali pastor kita ini. Nah, Nah, oke. Udah lama pingin ngobrol ini sama Bang Suma nih. Iya. Saudara pastor, kita langsung. Menurut Oh ya, mau saudara, nanya dulu, Bang Suma saya Makassar. Bang Saya Suma Makassar, asal dari Bang. mana ya? Saya Makassar, bang. Sama dong kita. Saya Bugis. Allah. Iya, Bugis apa? Bulukumba. Bukan, pasti Ini Mapa bukan. Udeng kan? Iya, kan bisa orang banyak. Paulus aja ngaku orang Yahudi kok. Oke, apalagi siap. Ya, oke, apalagi silakan. seorang Kristen sudah terdidik, orang Kristen itu mau mengaku apa saja boleh. Jadi begini saudara pastor, di dalam konsep Kristen yang menggelikan, mereka mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai pastor Anda setuju? Iya. Oh, penyesat juga ternyata. Iya. Coba Anda buktikan kepada saya. Nah, itu kan yang maaf, yang bilang penyesat kan Anda bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Dalilnya Yesus mana yang dulu? mengatakan. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada Yahudi. Menyamar seperti domba padahal mereka bukan Yahudi, mereka adalah non-Yahudi. Yang disebut Iya, domba itu Bani Yakub, penyesat. Pak. Orang Bulukumba bukan keturunan Benar. Yakub. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan gimana? Begini, Gimana? penyesat itu kan dari Bani Israel itu kan banyak. Masa mereka Bukan Bani Israel dikatakan yang Yesus? penyesat, Nah, tapi mungkin. non-Israel, yaitu serigala. Matius 7 nomor 15, Ya, kan udah- waspadalah. Waspadalah kepada non-Israel Iya, yang datang tahu. kepadamu. Mengaku seperti domba Tahu. padahal dia adalah Nah. serigala. Muhammad itu. Memang Yesus non Israel. Yesus Israel, yang saya maksud Anda Israel. Iya. Anda Israel. Oh, saya. Anda Israel. Oh, saya ini Israel rohani. Di mana dalilnya Israel rohani itu? Wahyu 3 nomor 9. Anda boleh baca. Yang Barang disebut siapa dengar saya dulu Pak Pastor. Barang Wahyu siapa, 3 Barang siapa Wahyu percaya 3 kepada nomor Yesus, 9 yang percaya itu ucapan Tahu, kepada tahu. Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku Tahu. Israel tapi bukan Israel disebut jemaat apa, Pak? Jemaat apa? Halo. Yang mana dulu? Mau lihat ya. Wahyu Pastor, berapa? kok- Wahyu berapa? Wahyu Wah, berapa? Pastor kok ilmunya begini? Bukan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan Wahyu 3 nomor 9. Pelan-pelan. Jangan terlalu Orang- semangat, pelan-pelan. Oh harus, apalagi berhadapan dengan pastor. Disebutkan di dalam kitab Wahyu nomor 9, Lihat, betul-betul. Lihatlah beberapa orang di antara yang jemaat iblis. bukan orang Yahudi tapi mengaku Yahudi itu apa namanya menurut dalil ini? Jemaat Beberapa apa? orang dari jemaat iblis, yaitu mereka Jemaat iblis. yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Ya, ini kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan, jangan dulu ini ganggu lah, saya mau jelasin. Ya silakan. Ya, jadi Alkitab ini
merujuk kepada jemaat iblis. Jadi Iya. ini di antara orang Kristen itu ada. Itu jemaat bagus. iblis itu bukan nanti sekarang. Dari dulu sudah ada. Iya, betul. Banyak. Iya, sudah ada. Nah, Iya. mereka ini tidak termasuk orang-orang yang percaya Yesus. Ini kan Enggak ada begitu dalilnya. dijelaskan di sini. Jangan Anda pelintir Oh. dalil. Enggak ada di situ Saya tidak percaya tidak pelintir. percaya. Di situ bukan Saya orang tidak Yahudi. pelintir. Di situ jelas, di situ dirinya mengaku menyebut diri mereka orang Yahudi, bukan orang percaya. Iya, mengaku ada. Hah. Begini sorry. Di Yahudi itu, di Israel itu bukan cuma orang Yahudi Israel asli. Tahu enggak jelas bahwa di Israel itu Yahudi sebelum mereka masuk ke tanah itu sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi. Iya. Iya. Ini yang Ada disebut orang- jemaat itu iblis orang-orang ini, Kanaan. Pak Pastor, yang disebut jemaat Yahudi adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bapak bukan orang Tahu. Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Terus saya mengaku, saya bukan Yahudi. Tapi Anda mengaku saya apa tadi? Apa tadi? Roh percaya Yahudi kepada apa? Yesus adalah keturunan Abraham. Dan Enggak berhak begitu menjadi dalilnya. itu. Enggak begitu dalilnya. Orang yang bukan kan- Yahudi mengaku Yahudi itu jemaat setan. Itu dalil. Sorry, saya tidak termasuk di situ loh. Kok enggak masuk? percaya Anda Yesus. barusan mengatakan Anda Yahudi rohani. Iya. Tapi saya Berarti tidak Anda seperti jemaat setan. iblis. Anda jemaat setan Saya dong. maaf, sorry, saya tidak seperti iblis. Loh, Gitu. bagaimana Anda tidak seperti Sorry. iblis? Sekarang saya buktikan Tahu kalau Anda nggak, seperti saya iblis. mau tanya. Boleh nggak? Saya Boleh nggak tanya, saya iblis buktikan? punya Saya buktikan perbuatan kalau coba. Anda itu, saya Coba. buktikan kalau Anda itu sama seperti iblis. Coba. Boleh? Oke. Coba. Iblis mau nggak Yesus disalib? Apa? Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau? Orang Kristen mau nggak dosanya ditebus? Mau dong. Bedanya dengan iblis tadi? Begini. Ya, Kamu begini. jangan memanipulasi kata. Begini nasib. Orang Kristen Sudah, Yesus mau disalib begini. atau tidak mau disalib? Yesus Begini ya, saya mau Yesus cerita begini mau ya. disalib Cerita. atau tidak mau disalib? Begini. Hmm. Anda diam dulu dong, saya mau jelasin. Ya, saya bertanya. Orang-orang Kristen itu mau nggak Yesus disalib? Saya mau jelasin dulu. Kenapa sih pertanyaan kok dari tadi ngobrol terus? Sabar dong. Enggak, masalahnya Terus, Anda masalahnya dengar begini saudaraku. dulu. Anda muka Dengar Papua, dulu. tapi Anda mengaku orang Bulukumba. Itu yang jadi masalah. Memang saya Bulukumba, coba Anda nggak percaya terserah lah. Muka Saya Anda juga orang kan nggak Papua pengaruh. kok masa orang Papua Pengaruh. mukanya mengaku orang Bulukumba gimana? Bikin malu orang Bulukumba aja. Mana ada orang Bulukumba Kristen? Jangan kamu kira sedikit orang Bulukumba jadi Kristen. Banyak. Oh, orang-orang yang non Kristen yang masuk ke sana beranak pinak di sana, iya. Tapi Enggak, bukan orang asli, Bugis. asli, Itu buktinya asli. Saya Anda. punya Anda saudara- muka Papua, saya- muka Papua ngaku saya punya- orang Bulukumba. Penipu. Bagaimana sih Kayak Anda Paulus. buta? Kayaknya Kayak Anda ini Paulus. buta ya. Masa muka saya ini muka orang Papua aneh. Coba teman-teman di bawah. Mukanya dia mirip nggak orang Papua? Saudara kita dari Papua Bagaimana mirip orang nggak? Papua nih? Kurang hitam. Masa Papua ini? Tuh, coba. Aneh nih orang bilang Ini muka orang Papua begini. ini. Papua campur Manado. Mana ada muka Bugis kayak begitu? Pastor. Sorry ya, bapak saya itu Bugis, mama Bugis saya apa? Manado. Itu baru betul, makanya aku bilang tadi. Iya. Paling campuran, tapi kalau Bugis masih tanda tanya. Begini ya, sorry, aku mau jawab tadi. Ya, silakan. Mau orang Kristen disalib. Ya tadi Ya, kan pertanyaan begitu. bukan pertanyaan saya. Mau nggak orang Kristen itu Yesus disalib? Nah ini saya mau jawab. Tunggu Ya, tenang silakan. dulu. Ya, silakan. Gini ya, Yesus itu saat disalib itu pada 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Saya kenal kebenaran itu umur 24 tahun. Ya. Dan dijelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa pada waktu itu. Kalau tanpa Yesus menebus dosa, kita ini menjadi orang-orang yang malang gitu. Orang-orang yang akan Berarti iblis mau Tunggu, supaya sabar dosa dulu. manusia. Berarti iblis Bukan, itu kan cuma narasi iblis tadi Anda. mau disalib. Itu- Tadi ku tanya, Yesus iblisnya mau nggak Yesus disalib? Mau dong. Mau. Berarti iblis mau supaya manusia selamat. Oh bukan begitu. Bukan begitu.
Bukan begitu. Begini, bukan. Begini apa? Begitu, benar. Bagaimana? Di salib itu bukan iblis sebenarnya mau. Itu cuma orang-orang yang sudah dirasuk iblis. Salah satunya itu orang Yahudi. Iya, siap. menyalibkan Yesus kan Kenapa orang iblis Yahudi. mau? Kenapa Yesus mau? Hah? Kenapa Yesus mau disalib kalau itu pengaruh iblis? Dengar dulu, kita punya apalagi? keyakinan ya. Sebagai orang Kristen itu punya keyakinan. Iya, keyakinan buta. Bahwa Iya, Yesus betul. itu bukan buta. Itu kan menurut Anda yang bilang buta. Nah, sekarang di bukan mana saya. Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Yahudi dosanya ditebus pakai darah manusia? Mana dalilnya? Bagaimana? Coba. Mana dalilnya pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan tumbal darah manusia? Mana dalilnya? Begini ya. Begini Gini. nasib jadi Kristen. Tunggus. Mana dalilnya? Sorry, jangan. Mana Tunggu, dalil? Saya mau jawab nih. Ya silakan. Jawab Dalil dulu ya, saya dong. minta dalil. Saya kasih hadiah untuk Anda. Iya. Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Yahudi kalau dia ingin menebus dosa mereka kepada Bapa, sampaikan agar mereka mengorbankan, mempersembahkan domba, kambing, sapi dan lembu. Itu dalil, Pak. Sekarang saya minta dalil pembanding. Tuhan berkata, apabila kalian mau selamat, maka korbankanlah manusia sebagai tumbal. Mana dalilnya? Dalil. Imamat berapa tadi? Berapa tadi? Pastor belajar sama Bang Sumat, saudara-saudara. Seorang pastor Ya, belajar Anda kepada kan Bang bilang Sumat. kan terlalu cepat. Di Anda dalam itu belajar ajaran Alkitab. orang Yahudi. Dengar. Anda mempelajari Alkitab itu mencari kesalahan. Kalau saya Bukan beda. mencari kesalahan, Saya mencari kebenaran dong. Mencari kebenaran yang ada di dalamnya. Dan saya temukan Nggak ada. orang Yahudi. Kalau kamu Orang mencari Yahudi. kebenaran, kalau kamu mencari kebenaran, statement kamu bukan seperti itu. Sekarang orang Yahudi Bukan diperintahkan. seperti itu. Saya ulang lagi. Orang Yahudi diperintahkan menghapus dosa dengan mengorbankan apa? Siapa bilang orang Yahudi diperintahkan? Di mana? Imamat 1 nomor 2. Mulai ngaco pastor botak. Imamat 1 nomor Jangan 2 menghina lah. Oi, Anda saya memang hina karena orang-orang- memang pantas Anda dihina. Anda mengatakan di mana orang Yahudi diajarkan begitu? Berarti Anda itu pastor perpuluhan, Ini bukan, penipu, bukan. penipu, Bukan. penyesat. Ya, yang bilang Penyesat penyesatkan ente Anda itu. bukan saya. Saya barusan yang mengatakan. Anda mengatakan tidak ada Berbicara orang Yahudi. kepada orang Israel dan katakan Apa itu? kepada mereka. Apa itu? Apabila seorang taramu hendak Malu kau kan? Malu kau kan? Pada Tuhan haruslah persembahkan yang kamu persembahkan yaitu dari ternak, yakni darah Dari lembu ternak. dan darah kambing. Yesus itu Iya, ternak. Ini kan zaman Tauri. Oh, bukan. Tadi Yesus itu- saudara Jangan, pastor yang ngaku-ngaku orang Bulukumba, dengarkan dengar saya. dulu, Kamu yang harus dengar saya karena kamu dulu. belajar sama saya. Kamu kan belajar sama saya ini. Jangan. Loh, Saya tadi nggak Anda bertanya ke belajar. saya. Anda yang belajar. Anda Iya, kan, mengatakan saya kan tidak ada. kurang- Dengar. Anda mengatakan Kurang de- tidak ada perintah kepada orang Yahudi untuk berkorban hewan. Apa yang Salah. Anda Anda baca? bilang tadi darah Yesus, darah manusia. Saya masih dengar loh, darah manusia. Pastor, bilang jangan tadi cuma darah konsentrasi manusia. di perpuluhan, Pak. Kalau kamu Belajar bilang lagi. darah binatang, Nih, belajar Bible, kalau Pak. kamu Belajar bilang darah Bible. binatang, Belajar saya Bible, bilang Pak. Belajar ada, Bible. tapi kamu kan Ada bilang nggak tadi Bible kan di situ? darah manusia. Ada nggak Bible Tadi di situ, kamu Pak? bilang darah manusia. Dan ini Ada darah nggak Bible di binatang, situ? bukan Ada darah nggak Bible di manusia. situ? Ada nggak Bible di situ? Ada. Mana coba lihat? Mana lihat? Ada. Mana lihat? Aku pakai ini. Pakai ini. Nih, Oh, ini apa ini Bible, salah? Pak. Apa ini beda? Ini Bible menumpuk, Pak. Ini baru namanya orang belajar, Pak. Ini. Sorry, Ini. saya ini di kantor, bukan di rumah. Di kantor lagi Saya kan ini di di rumah. kantor. Hari Sabtu Iya, ini, Pak. Hari tempat Sabtu. kerja kok. Nih, ini lihat aja nih tempat kerja. Oh, di gereja. Tempat Oh, di kerja. gereja. Di gereja. Bukan ini. Orang Ini bukan orang di gereja, itu di tempat usaha, di tempat orang usaha. orang itu di mana-mana Biblenya dibawa kalau dia itu adalah tokoh agama. Bukan nanti perpuluhan Kamu baru kan bawa Bible. belajar kitab kan mencari kesalahan. Bilang, Tidak ada kesalahan. bilang. Anda yang salah. Anda yang mengatakan Enggak, tidak saya ada nggak salah. perintah. Saya ulang lagi. Tadi kamu bilang, saya masih dengar loh, saya nggak bukan saya punya masih daya ingat ada. Kamu bilang diperintahkan darah manusia. Nah, Ini saya kan darah bertanya, manusia. saya bertanya, di mana perintahnya kepada orang Yahudi menebus dosa dengan mengorbankan darah manusia, itu dalilnya di mana? Nah itu kan kita bilang nggak ada. Yang nggak ada. Yang ada terus adalah kamu naik hewan. ke sini.
Iya, Kamu lari, iya. Saya Tapi mengatakan ini yang sebelum ada adalah Yesus. hewan. Ini Nah, sebelum sekarang Yesus. pertanyaan saya, maka muncul pertanyaan Pak Pastor. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Oh sorry, itu bukan diajarkan. Benar. Ini cuma satu kali pengorbanan. Cuma satu Saya ulang kali lagi. Yesus itu. Tak, Yesus orang Yahudi. itu cuma satu kali berkorban. Siapa untuk yang mengajarkan? selama-lamanya. Siapa yang mengajarkan? Jadi nggak ada ajaran Siapa agama yang itu. mengajarkan dosa ditebus dengan mengorbankan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Itu dilakukan, bukan diajarkan. Itu, aduh, susah mau jelasin. Orang yang cari kesalahan susah mau jelasin. Masalahnya Pak, Yesus masalahnya Pak Pastor, Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Itu apa? Terus apa? Disalib supaya orang Yahudi bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Salah. Salah. Mana mau dalil, mau saya ajarin. Mau saya ajarin. Salah. Mau tak ajarin. Salah. Mau saya ajarin. Begitu ceritanya, Terus bukan begitu. kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mau menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Di mana dalilnya? Tadi katanya itu nggak bukan ada. tumbal. Itu bukan Lalu Yesus, apa? itu bukan tumbal. Lalu apa Bukan. kalau bukan tumbal? Apa kalau bukan tumbal? Makanya saya merujuk dari Makanya. Imam ini. Lihatlah Tunggu, saudara-saudara sabar. Kristen, kelas pastor aja kayak gini modelnya. Lihat. Sorry, itu kan perkataan kamu. Nah, itu aja terus. Iya. Terus orang lihat Pak dari tadi. Orang lihat Anda, kelas Anda. Sekarang Yesus Orang- itu disalibkan karena dasar apa? Yesus disalibkan berdasarkan Yahudi. Berdasarkan Yahudi, Yesus disalib karena apa? Dosa waris. Dengar dulu, Eki mau jelasin. Nah, silakan. Dengar dulu. Silakan. Jadi dari imamat ini kan semua orang kan berbuat dosa. Waktu itu setiap tahun ada penebusan dosa. Mana Harus ada dalilnya korban, semua orang berdosa? Harus ada korban. Nah, Mana kalau dalilnya? orang yang Mana dalilnya semua Ada manusia dong. berdosa? Mana? ada kok di imamat semua, ada di Taurat, ada Di semua. mana di imamat? Kan kalau mau Tunjukkan. cari, Ya, ngaco. Di mana di bukan di imamat? imamat, di keluaran juga ada. Ya, di mana di keluaran? Di mana? Di mana Ya, di keluaran? Tunggu. Ya, silakan. Saya tunggu. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Lain kali jangan lagi naik Pak di komal-komal Islam, malu Anda. Enggak lah. Kamu Ya ini malu. buktinya. Saya Ini tidak buktinya. pernah malu. Ini ya Enggak memang. Oh iya ya, saya lupa kalau Anda Kristen, memang nggak ada malunya. Lanjut. Memang orang seperti Anda itu kan, itu memang begitu. Oh, Ya. Saya memang tegas kepada pembohong Pak, kepada pendusta saya tegas. Adalah lebih baik Anda daftar jadi murid saya daripada Anda sok Ya. belagu pastor tapi nol. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, Yang saya minta itu apa? saya kepada Yang saya minta apa? imamat. Iya, yang saya minta dalilnya- penebusan. Yang saya minta dalilnya Penebusan. seluruh manusia berdosa itu mana dalilnya? Semua manusia berdosa Iya, mana dalilnya? ditebus. Ada, Mana? ya. Mana? Nanti saya cari. Paling Paulus. Tapi ini dulu. Tadi kan Anda bilang di imamat nggak ada. Tadi kan kamu bilang di imamat nggak ada. Ini saya buka ada. Iya, silakan. Ya kan? Ya, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam Seseorang suatu lah. hal kudus Seseorang. yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah seekor Apa? domba jantan tidak bercela Domba. dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban Apa, penebus Pak? salah. Apa Jadi, yang dipersembahkan orang Israel situ? itu Apa ya, dipersembahkan? domba, darah, Domba. Bukan disembelih, manusia, ya, bukan seperti Tuhan. Kalian kan? Bukan Seperti manusia. kalian setiap Bukan kalian manusia. tiap tahun mengadakan Bukan manusia. bukan manusia, domba. Nah, Ini lalu zaman- siapa yang zaman mengajarkan Taurat. kalian? Siapa yang mengajarkan Kristen menghapus dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Siapa yang ngajarin? Kita ini sekarang tidak ada ajaran untuk setiap orang berdosa ditebus lagi, ditebus lagi. Iya, Saudara makanya manusia. saya Nggak ada tanya, cara. siapa yang mengajarkan Kristen hapus dosa dengan darah Itu manusia? Cuma satu kali saja. Yesus mati Iya, satu saya kali tanya saja. siapa yang mengajarkan Kristen nebus dosa dengan darah manusia? Siapa yang ajarkan? Kita cuma percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa. Pastor. Dengar, Anggaplah saya jemaat dengar. Anda bertanya, Pastor, yang pernah sekolah tapi tujuannya untuk nipu orang,
Di mana dalilnya Sorry ya. Tuhan pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan tumbal manusia, itu di mana dalilnya? Di Alkitab tidak jelaskan begitu. Tetapi Lalu bahwa Yesus kalian menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Yohanes 1 ayat 29, Bang. Yohanes 1 nomor 29 itu tidak berbicara mengenai itu. Tumbal dengan darah manusia untuk hapus dosa itu yang ngajarin siapa? susah. Ya, memang sih orang susah. kalau begini. Ya memang susah kan, tidak ada dalil, cuman Memang- doktrin, dogma, pembodohan. Memang sih kalian itu cuma cari kesalahan aja. Saya tidak cari kesalahan, Ya kan? tapi saya mengemukakan Orang-orang- kesalahan. orang seperti Saya tidak kamu mencari itu tidak ada- kesalahannya. tidak ada- Kristen tidak perlu dicari, tinggal dipertontonkan Tidak ke ada umat. ini. Ini loh, mana dalilnya? Mana Tidak ada dalilnya? tidak ada Mana kebenaran dalilnya? kepada orang. Mana dalilnya? Saya diam setelah ini. Anda cari dalilnya. Dosa ditebus menurut keinginan Tuhannya Yahudi, yaitu dengan cara mengorbankan manusia dengan darah manusia. Silakan. Saya diam. Ini kan sudah jelas tadi bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Udah jelas kok. Oh, berarti Yesus Iya. Anda setarakan dengan domba? Karena dia domba Allah yang tidak bercacat dan tidak Tidak, saya tercela. ulang lagi. Jadi Anak- Anda menyetarakan memang Yesus Anda setarakan dengan ternak. Bukan setarakan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa yang barusan Anda baca tadi itu? Lihatlah anak domba Lihatlah. Allah. Ingat dong, Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Itu kan? perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ungkapan itu, Bang. Yohanes. Ya, Yohanes ini diajarkan oleh siapa mengatakan itu? Dia itu tidak diajarkan, dia lihat bahwa Yesus itu seperti ini. Aneh ini orang. Loh kok aneh pula? Ini Itu bukan firman Tuhan. Itu juga bukan sabda Yesus. Itu sabda orang yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus yang Sorry, berkata itu. Bang. Apa sorry? apa beda sih dengan kalian? Apa beda dengan Apa? kalian? Apa bedanya dengan saya? Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran Quran. ditulis oleh para sahabat setelah mereka hafal. Sama aja manusia. Nenekmu kiper. Mana ada samanya? Di mana Yohanes Sama aja. menerima? Dengar. Di mana Yohanes menerima ungkapan? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk dosa dia. Itu Yohanes dengar dari mana? Ini Bang. Yohanes Pembaptis, sorry. Ini Yohanes Pembaptis. Saya ulang Bukan lagi. Rasul. Saya ulang lagi. Ini yang menyampaikan itu kepada Yohanes siapa? Dia tidak sampaikan, dia yang Melalui bilang. perkataan. Dia yang Berarti dia bersaksi. ngarang. Perbuatan, Dia ngarang Pak. berarti. Bukan. Pengajaran Bukan itu ngarang. cuman harus Lalu dikatakan, dari mana dia dapat? dibuat, Lalu dia dari mana dapatkan? dilakukan. Ya dia lihat lah. Oh, ini Lihat dia. apa? Berarti dia melihat Yesus seperti domba. Itu istilah di dalam hal ini. Iya, Bukan berarti iya. dia domba. Sekarang begini Pak, orang-orang Yahudi yang mereka korbankan itu domba beneran atau bukan? Kalau perjanjian lama domba beneran. Berarti Kalau Yesus zaman diidentikan Yesus- dengan domba. Yesus Oh, diidentikan bukan. dengan domba. Dia Apa sih maunya? menggenapi Apa yang digenapi? Taurat. Apa yang digenapi? Menggenapi Karena Taurat. orang tidak bisa lagi dibenarkan dengan penebusan darah oleh binatang, maka dia ganti. Kata siapa? Bukan dia domba. Kata siapa? Kata Yesus siapa? itu bukan domba. Ya firman Lah, Tuhan di situ inilah. dikatakan inilah anak domba. Benar. Hah, Dia, berarti dia identik. sebagai domba, bukan dia domba. Berarti Bukan. Anda mengidentikan Yesus seperti binatang. Oh enggak. Loh kok Kita enggak? Di pernah mana ngerti. Tuhan? Di mana Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Itu kan tidak ada diajarin oleh kita. Kita cuma Tidak tahu ada, ini berarti Anda bahwa ngarang-ngarang, berarti Anda ngarang. Enggak. Lah mana Satu dalilnya kali kalau Yesus gitu? berkorban. Iya, itu diajarin kata oleh Paulus. Alkitab, membelah Itu kata bahwa Paulus. kita Sekarang saya percaya minta kepada darah anak Anda domba Allah. tadi sudah membaca Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta kepada Israel kalau ingin nebus dosa pakai apa? Darah domba. Ya, Binatang. sekarang mana Tuhan minta darah manusia? Kalau sekarang kita makanya beda dengan kalian. Kalian kan diminta terus Enggak, tiap yang kali. saya tanya bukan saya. Tuhannya Yahudi minta supaya mempersembahkan darah manusia. Itu di mana dalilnya? Enggak ada, memang enggak ada. Berarti enggak ada.
Lalu dari mana Anda Karena ini mendapatkan sudah satu konsep? kali. Lalu dari mana Anda Ini sudah mendapatkan satu kali, konsep? satu Saya kali tahu, saja, saya nggak tahu, berulang-ulang. saya Hanya tahu, satu kali, saya tahu, tidak berulang-ulang. saudaraku, saya Hanya tahu. satu kali, Sekarang tidak pertanyaan berulang-ulang. saya, satu kali, dan satu kali, tidak satu kali, satu kali, berulang-ulang. hanya satu kali, itu perintah siapa? Iya. Perintah siapa? Ya, sesuai Yesus bilang, satu kali. Perintah berani tunggu sebuah siapa? itu. Satu Perintah kali siapa? berkorban untuk Perintah siapa selama-lamanya, satu nembus kali. dosa dengan darah Tuhan atau darah manusia? Perintah siapa? Ya. Jadi nggak ada istilah itu berulang-ulang. Jadi nggak ada Bukan istilah masalah berulang. perintah. Yang saya tanya, perintah siapa mengorbankan manusia sekali saja untuk dosa seluruh dunia? Itu perintah siapa? Ya firman Tuhan lah. Ya, kan? Mana? Mana? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani Itu 12. Ibrani itu surat siapa? Ya, surat ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Mana dalilnya? Ya. Mana sumbernya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya ada Mana lah buktinya? datanya, kita Mana juga tahu. datanya? Nah, Mana kepada datanya jemaat, Ibrani? kepada orang-orang Mana Ibrani. Dengar dulu, mana dengar datanya? dulu, Pak. Mana datanya? Dengar buka dulu. buka datanya. Mana? Dia Ibrani. telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan Kata dengan siapa? itu ia telah mendapat kelepas. Ini Alkitab bilang begini. Kata siapa itu? Kata lu. Kata siapa? Bukan. Kata siapa? Kata siapa? Ibrani 9:12. Iya, itu Ya kata kan? siapa? Itu kata siapa? Yang penulis apa lagi? Iya, siapa? Ya Paulus lah. Berarti Paulus yang mengajarkan. Dengan roh. Bukan ngajar. Beda, Iya, sorry, jadi Bro. apa? Sorry, Bro. Jadi Beda. apa? Paulus yang Kita mengajarkan. punya standar ya. Ya, Kita Paulus punya yang standar, mengajarkan. ya. 2 Timotius 3:16 ya. Kita punya standar. Iya, 2 Segala Timotius tulisan yang ah. diilhamkan oleh Allah itu, yang semua Sekarang- tulisan itu diilhamkan oleh sekarang- Allah. Sekarang bukan manusia. saudara coba kau tunjukkan kepada saya di mana Elohim datang kepada Paulus. Kisah 9 lah. Kisah 9. Ini. Kisah 9 yang datang itu Kristus. Yang saya tanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sama seperti datang kepada Musa. Sorry begini, zaman Paulus itu sudah ada Tuhan Yesus di situ berkarya. Nah, sejak kapan Iya. kemudian? Sejak kapan Elohim, kemudian? Dengar, Elohim, dengar. Yesus, Roh Kudus itu sama, satu. Di mana Jadi dalilnya? Elohim itu zaman lama Elohim. Orang gila. Aduh. Bukan orang gila. Ya, Sorry di mana ya. Yesus mengatakan bahwa korban untuk nebus dosa itu diganti dengan membunuh manusia. Di mana Tuhan mengatakan seperti ucapan Anda tuduhan Anda di dalam Ibrani Perintah-perintah tadi. sekarang itu sudah nggak ada untuk kita jalani berulang-ulang, nggak ada cuma satu Ya, kali. perintah Yang tadi di Ibrani situ. Perintah Tuhannya untuk kemudian melakukan korban sekali saja untuk selamanya itu di mana Tuhan memerintahkan satu kali untuk Tuhan mati untuk semua dosa? Mana dalilnya? Tadi Tuhan mengatakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Hewan ternak tadi, Pak. Hewan Ya, ternak. terus? Mana dalilnya Tuhan mengajarkan hendaklah korban manusia menjadi penebus dosa sekali saja? Mana? Yang tadi itu Ibrani 9:28. Oh, Apa? jadi Paulus itu sudah jadi Tuhan Anda rupanya. Oh, bukan. Lah, yang saya Jangan minta lari dulu firman ya. Tuhan. Yang saya Tadi tanya kan Anda firman bilang. Tuhan. Yang Yang tadi saya tanya bilang firman Elohim. Tuhan. Yang Anda bilang kan Elohim, Ya. ya kan? Anda tuntut Elohim, Iya. ya kan? Iya. Di kisah 9 itu Yesus menampakkan diri berupa cahaya sinar. Kata siapa itu Yesus? Alkitab bilang, saya baca dulu ya. Iya, silakan. Jangan lari ya. Silakan. Saya baca dulu lah. Silakan. Iya. Ntar ya. Oke, Kisah 9 bro. ya, buka ya. Ya, itu tulisan Lukas Kisah kan? 9. Tulisan Lukas. Iya, memang Lukas. Saya tahu Lukas ini siapa? Lukas kan Lukas ini tulis siapa? Lukas ini siapa? salah satu murid Yesus, tapi bukan termasuk 12 murid. Nipu, pembohong lagi. Berbohong Bukan lagi. begitu, sorry. Di mana dalilnya dia- Yesus punya murid bernama Lukas, Cak Ayu?
Di mana Kalau dalilnya? semua murid Yesus, dengar ya, cuma dengar baik ya. Apa, Cuma yang Cak Ayu? dijelasin itu 12 murid yang ada nama-nama. Yesus berkata 12 di dalam murid. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mana Lukas dipilih? Iya. Mana? Tetapi Mana? murid Yesus itu ada 500. Iya, Ada itu kan itu 120 klaimmu, murid. itu klaimmu sebagai Kristen. Yang saya minta mana bukti akurat kalau Lukas itu muridnya mana? Memang namanya tidak tertulis Oh, dia enggak sebagai ada dong. di dalam Jadi jangan 12. berbohong. Jangan. Sorry, Jangan berbohong. Jangan berbohong. Diam. Jangan berbohong. Lu Anda jangan mengatakan dulu, jangan Lukas. dulu lari. Lukas Jangan dulu lari. mengatakan, Ini, Anda jangan mengatakan lari. Lukas murid Yesus itu Dalam pembohong ini besar, Paulus, penyesat. masih nama Saulus, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memanjari langit mengelilingi dia. Ia lupa ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepada ini suara Yesus loh. Dari mana Anda tahu Saulus, kalau itu Saulus. suara Yesus? Hei, dari mana Anda tahu kalau itu Ini suara dia Yesus? bilang, "Mak, dengar dulu Ya, saya baca." dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Ya dari ini kebenaran, tunggu dulu. Ya, jangan kebenaran dulu. nenekmu kiper. Dasar. Anda Karang itu- cerita. Anda tuh terlalu kasar kalau ngomong. Jangan begitu dong. Pak, Jangan. yang namanya penyesat Jangan. itu Pak, kalau Anda di kantor polisi, dari tadi Anda didetesi timah panas Anda. Menipu aja terus yang keluar dari mulut Anda tuh. Penipuan terus yang keluar dari mulut Anda. Yang bilang itu kan Anda, bukan saya. Saya Dengar dulu, saya mengatakan baca itu dulu. sesuai dengan fakta yang Ia orang lihat rebah sekarang ini ke di sini. tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa siapa yang engkau bisa, menganiaya siapa yang aku? mengatakan itu adalah Jawab Yesus? Saulus. Siapa dongeng. engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Itu Saya ulang dia lagi. bilang. Oke, akulah Yesus. Sekarang Yesus berkata, dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku aku. Jangan dulu ke situ, bro. Ini dulu selesaikan. Jangan Mama. dulu ke situ. Yesus Satu-satu, berkata bro. kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Masih mau kau datang besok? Iya. Masih mau kau mengaku orang Bugis? Dengar. Memang. Masih mau betul. Memang itu betul. Nah, memang. betul. Nah, ketika Jangan Yesus percaya. mengaku, Sebelum ketika Yesus Paulus, datang, ketika sebelum Paulus Yesus mengaku, datang, jangan percaya. nah, sekarang ketika Paulus mengaku saya bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Ini tulisan merah ini perkataan Yesus loh. Tulisan merah. Sekarang saya ulang Akulah lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Yang Saya kau ulang ikut. lagi. Tetapi Saya ulang pertanyaan saya. bangunlah Dengarkan. dan Dengarkan. pergilah ke dalam kota. Pastor, Di dengarkan. sana Bugis palsu. akan dikatakan Bugis kepadamu palsu. apa Bugis yang palsu, harus dengarkan. kau perbuat. Bugis palsu, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, kalau Anda yang mengaku Yesus bertemu dengan aku di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa sekarang? Sekarang Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya masih sekarang atau abad pertama? Sebelum kematian atau sesudah kematian? Banyak cerita. Oh iya, harus tanya dulu dong. Yesus sebelum Ceritanya dia ini. terangkat, dengar. Yesus sebelum Iya. terangkat ke langit berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku Iya. dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, Iya. percaya atau jangan Betul. percaya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, muridnya mendapat pesan apa? Percaya atau jangan percaya? Ini bukan di padang gurun loh. Bingung dia. Ini. Bingung. Ini bukan padang gurun. Siapa Ini bilang dia bukan sementara- di padang gurun? Ketika dia menuju ke Ini Damsyik. dekat. Hei, Itu sebelum kota Damsyik. ketika dia menuju ke Sorry. Damsyik, dengar. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku. Memang ada dia tulisan. mengaku. Memang ada tulisan padang gurun di sini. Saudara, Ini kan cuma dalam perjalanannya ke Damsyik. Nggak ada bilang di padang gurun. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu Ketiga. padang gurun Nggak ada atau bukan? tulis- Padang gurun atau bukan? Apa? Damsyik itu. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Nggak ditulis kok. Nggak Gua tanya ditulis dulu. padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba Ya, cahaya Damsyik itu memancar. padang Jadi gurun nggak bilang, atau bukan? oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Iya Nggak tahu kan? waseh. Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda.
Padang gurun itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tulis padang gurun, tapi ini enggak. Gimana? Oke, Nah, kita ini lihat di juga dalam, di tema kita dia. lihat, sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab raja-raja jauh loh itu. Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsyik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang, udah bukan padang gurun lagi. Hah? Iya, jauh itu raja-raja jauh dengan zaman Paulus ini beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Iya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat Waktu itu datang Yesus- mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut Dengar Yesus, dulu. menurut Dengar. Yesus penyesatnya datang Dengar. mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya Paulus ulang, kan bukan murid Yesus. Saya ulang lagi. Bukan itu. Perintah Saya ulang lagi. padang gurun itu tidak ada. Paulus belum ada. Nah, Paulus belum ada. kan Itu Yesus murid-murid berkata, lain. apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus 12. berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu, bro. Ini dengar Paulus lagi. ini dia belum murid Yesus. Memang Sorry, bukan murid dia Yesus, memang bukan Yesus. Bukan, Tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Anda jangan bolak-balik Yesus begitu. mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus Tapi boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan baru awal berjumpa Yesus. Saudaraku, awal. bukan Yesus yang diperingati sama Yesus, bukan Yesusnya yang diperingati. Kabur dia, nggak sanggup. Apa lagi, Bang? Nggak sanggup dia kabur. Bang, Aduh, sudahnya dia ngaku Bugis, ngaku Bulukumba. Aduh, pastor, lisanmu semua hanya ada kebohongan. Itulah yang disebutkan Yesus kepada murid Yesus, kepada muridnya, agar waspada. Hai murid-muridku orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang tuh, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian orang ini berkata setelah ketemu dengan makhluk itu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku menuju ke Damsyik. Murid-muridnya percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak karisteng karena mereka keturunan ke-11 murid. Kalian menjadi karisteng karena Yesus menubuatkan kalian. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang banyak yang disesatkan itu namanya karisteng. Pak Pastor, jangan ngaku-ngaku Bugis, jangan ngaku-ngaku orang Bulukumba. Bilang aja kau orang Manado. Gak cocok orang begitu ngaku orang cupu, otak separuh ngaku orang Bugis. udah, Bang. Jangan. Udah, Bang. Udah. Tadi ngomongnya Damsyik itu gurun. Enggak. Ya memang. Bukan gurun. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Abang percaya perubahan iklim? Abang percaya perubahan iklim? Zaman nabiku Nabi Muhammad saja abad ke-7. Hei, dengar.
Abad ke-7 Damaskus saja. itu bang sekarang bang. Iya, Di lembah iya. itu lembah. Betul. Lembah itu. Abad ke-7 Jadi- saja itu sudah masih padang gurun. Lembah itu lembah. Lembah itu padang gurun, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kalau kapan kamu percaya, kau akan disesatkan. Ketika Paulus ke Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus, kamu percaya, makanya kamu sesat. Entah apa-apalah kau ajarkan. Yang tadinya Tuhan minta korban binatang, sekarang kau ajarkan yang korban itu manusia. Yang tadinya Tuhan minta kuduskan hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yang tadinya Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, haram bagimu, kau bilang itu makanan yang paling enak. Yang tadinya Tuhan perjanjian kekalku sunat kulub, sekarang kau larang orang bersunat. Kalian itu penyesat. Semua ajaran Kristen bertentangan dengan firman Tuhannya Yahudi. Karena kalian itu penyesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dek, adik, bisa nggak jolokin abah mangga yang paling dekat itu? Kayaknya udah masak. Nah sayang, oh iya mandi dulu. Ya, bisa ya? Dari sini aja nak. Nanti dari sini aja pakai bambu toh. Yang sebelah sini sayang, sebelah sini. Iya. Abah pingin mangga, soalnya ada jin dari padang gurun. Oke. Pastornya kabur, mencret di celana, ngaku Bugis. Aduh, orang Bugis kok makan babi. Ya, lucu. Bang RH naik, Bang RH. Nanti asar saya ibadah. Bang Arif. Halo, mau menyesatkan apa lagi? Berbicara kembali kepada tema tentang salib? Nah, gimana bang? Mau dibahas apa ini? Tentang salib? Ya, Ya, oke. bikinlah. Apa? Oke, baik. Gini bang. Baik. Bang. Saya menjelaskan dulu, habis itu Anda tanggapi. Nah, begin. Tentang salib, oke ya. Berdua ya kalian ya, dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hisyum fid dunya. Orang yang disalib ini adalah merupakan hukuman penghinaan dirinya terhadap di atas dunia ini. Hisyum fid dunya artinya orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Kitabnya Yahudi menerangkan, Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Kitabnya Yahudi orang yang dikutuk, orang yang dilaknat. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13. Orang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Yesus yang disalib ini, oknum yang disalib ini, yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria yang dikutuk atau setan yang dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Dosa yang dikutuk. Halo bang. Dosa yang dikutuk. Iya, Abang betul. jangan membuat opsi dong. Ya, itu dalil. Kamu baca Gini dulu, Galatia Bang. 3 nomor 13. Jangan jadi penyesat. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Balik lagi Kristus. dan penyesat-penyesat tadi lagi. Iya. Iya, kan yang menyesatkan itu adalah setan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalibkan. Dosa yang disalib atau oknum? Oknum yang berdosa atau dosanya? Dosanya yang disalib. Bukan orangnya. Via. Bukan orangnya. Iya. Melalui. Ya, melalui orangnya. Jangan jadi penyesat. Jadi jangan penyesat. Jadi yang disalib ini adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak sampai oknumnya disalib. Kata Paulus, Kristus, dia tidak mengatakan Yesus. Dia mengatakan Kristus, itu gelar. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, sekarang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, Dosa yang yang dikutuk. dikutuk. Dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, dengar. Yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau iblis? Dosa. Mulai Jangan buat ngaco. opsi. Jangan buat opsi. Di Opsi dalam abang cuma kitab dua. Kejadian nomor 13,
Kejadian 3 nomor 13-14 yang dikutuk itu setan, iblis. Pertanyaan saya, kau jujur jangan jadi penyesat. Yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau iblis? Dosa, Yesus dosa atau bukan? dosa ditanggungnya. Penyesat. Mana ada dosa ditanggung Yesus? Saya ulang. Yang disalib menurut kitabnya Yahudi adalah pelaku maksiat, yaitu orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Tentu dia bersama dengan iblis. Menurut Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, orang yang dikutuk di atas tiang salib ini, Yesus atau iblis? Yesus. Iya. Berarti Yesus itu orang yang dikutuk. Dosanya yang dikutuk. Penyesat. Halo bang, bang Jawab, Nus, abang, Bang Nus, aku Bang Nus. jawab, abang bilang penyesat. Saya ulang lagi, terkutuklah dosa yang digantung atau terkutuklah orang yang digantung? Dosa. Mana dalilnya terkutuk? Orang itu kan perbuatannya ke dosa kan? Berarti yang digantung ini orang atau dosa? Yang digantung ini orang atau dosa? Aku bertanya sama abang, abang dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa. Atau memang Nah, orang yang sendiri? yang dihukum Perbuatan dosanya kan? apa bukan? Ya, yang dihukum orangnya kan? Perbuatan apa bukan? Masuk neraka. Orangnya yang dihukum. Orangnya. Orangnya dihukum. Perbuatannya kata bukan. Karena Perbuatannya perbuatan apa bukan? menyebabkan orang itu dihukum. Perbuatan orang lain. Yang digantung siapa? Yesus. Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung. Berarti Ya. yang digantung siapa? Yesus. Dan dikutuk siapa? Manusia. Siapa namanya? Abang. Juma. Penyesat. Penyesat. Juma. Penyesat. Nah, Waspadalah adik kepada jawab, penyesat tidak yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Yang digantung di tiang salib itu Bang Suma. Dosa Juma. Apa dosa saya? Apa dosa saya yang menyebabkan? Menyebarkan yang nggak benar. Apa itu yang tidak benar? Inilah mengatakan bahwa yang datang itu setan, iblis, jin segala macam sama Paulus. Sekarang kalau dia bukan setan, kalau dia bukan setan, Oke. kata Yesus, Oke. tanda-tanda dengar, tanda-tanda apabila aku yang datang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Bintang berjatuhan, Dalilnya? langit, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda-tanda kalau Yesus yang datang. Dalilnya? Tanda itu ada gak? Tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan orang yang mengaku Yesus, suara yang mengaku Yesus? Tanda-tanda itu ada nggak? Dalilnya bang? Dalilnya di Matius 24 nomor 3 ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pertanyaan saya, apakah tanda kedatangan Yesus yang asli itu ada pada saat Paulus mengaku mendengar suara mengaku Yesus? Ada nggak tanda itu? Ada atau tidak ada? 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 Apa tanda kedatanganmu? Bla 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 bla. Kalau aku yang datang, ini tandanya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tanda itu ada atau tidak ada? Matius berapa tadi bang? Halo bang, Matius 2. Bang Nonis, abang nggak apa? Kita diskusi ini, dengar dulu bang. Kita diskusi di sini, jangan kita pakai logika bang. Ya, Abang Suma dari tadi mempertanyakan tentang siapa yang disalib, ya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa iblis yang disalib, coba tunjukkan data bahwa di mana iblis berbentuk manusia dan bisa ditangkap iblis itu dan bisa disalib. Coba kau sanggup buktikan itu. Kalau kau tidak bisa buktikan, wah, kau buktikan bahwa iblis bisa ditangkap, bisa disalib, saya mualaf. Kau Saya dengar tunjukkan. saya? Saya tunjukkan. Nah, iya, jangan kau. Kamu di situ ada Bible? Orang-orang yang otak mati, ya, gitu. Di sini ada di situ ada Bible.
Saya di sini nggak baca, tapi kau tunjukkan di mana setan Oke. bisa ditangkap, setan bisa disambut, setan Yohanes menjadi manusia. Yohanes 6 nomor 70. Coba Iya, kau kau baca. tunjukkan datanya, jangan ngarang bebas. Saya itu nggak mau banyak-banyak ngomong. Mana datanya? Iblis bisa dipegang, iblis bisa dipaku kakinya, iblis bisa diikat tangannya. Coba kau tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan sama sabar. La 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 la. La 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 la. Nih, Yohanes 7 nomor Yohanes 6 nomor 70. Sabar ya, kita baca. Yohanes 6 nomor 70. Pasti kau sudah baca juga di situ, bohong kalau tidak. Dan Yohanes 6 nomor 70. Tungkapan Bukan- itu, Bang. Bukankah Tungkapan itu, Bang. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Siapa iblis di situ? Judas. Yudas. Yudas bisa dilihat? Kau tunjukkan di mana rupa iblis bisa dipegang, bisa dipaku, bisa diikat. Kan mati, kan mati. Udah kau turun, Ya, kau turun makanya kalau kau kita bahlul, kau diskusi turun. itu jangan dibilang Turun. diskusi. Judas. Turun Pakai bahlul logika. manusia, tonyok penyesat beleng-beleng. Judas. Baru Yudas. Terus? Yudas disebut apa? iblis. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Dosa. Penyesat juga ini si bahlul satu. Ada nggak OTN lain biar kau turun? Kau istirahat dulu. Nah kan kau bertanya dijawab nggak apa. Udah turun, kamu turun, kau cebok sana, cebok air 1 sendok. Dosa yang disalib, bahlul. Lebih parah lagi dosa yang disalib. Mana dosa wujudnya, dosa mana? Kampret. Saudara Ucil, kalau kau naik, kau bantah dalil, kuludai mukamu ya. Nah, silakan.